kesan pada saat bertemu sama mereka yang pertama kali adalah saya merasa haru, itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat kita melihat mereka yang bener-bener ngobrol dekat gitu ya, kayak gini, semangat mereka luar biasa. Mereka tidak mau dianggap sebagai anak-anak yang harapannya sedikit. Mereka mau di-treat sama. Hai, apa kabar? Ketemu lagi di podcast Saya Hebat. Saya Arleta Danisworo dan senang sekali bisa di sini lagi ketemu dengan sahabat YKAI yang sudah hadir bersama saya. Nah, seperti biasa, podcast Saya Hebat ini adalah mengundang sahabat-sahabat YKAI yang selama ini selalu mendukung, selalu mensupport YKAI dengan beragam cara. Nah, pada hari ini saya kehadiran seorang pria ganteng. Masih muda, tapi beliau ini sudah jadi presiden Lions Club LCJCM Kalea atau Lions Kalea. Namanya adalah Rio Rizvandi Zikrizal atau yang lebih akrab dipanggil dengan Rio. Hai. Halo Mbak, apa kabar? Ini tuh ternyata ya sama Bapak Rio. Misalnya ini presiden yang lain gitu. Oh, Bapak Rio gitu. Langsung membayangkan tuh oke, bapak-bapak gitu ya. Terus yang usianya pasti sudah lebih dari setengah abad gitu kan. Tahunnya masih 17 tahun. 17 tahun 17 gitu. tahun. Hebat banget sih 17 tahun udah jadi presiden. Gak sehebat Barleta lah, gak sehebat dari teman-teman di YKI kan yang udah mengembalikan senyum-senyum anak Indonesia. Tapi Rio, terima kasih banyak loh, kamu sudah sangat mendukung YKAI dan sudah mensupport untuk mengembalikan senyum sehat anak Indonesia. Sama-sama. Nah, sebelum lanjut tentang apa aja sih yang sudah pernah dilakukan gitu ya, cerita dulu dong. Mungkin di sini masih banyak juga sahabat YKAI yang belum tahu Lions itu apa. Oke. Thank you Mbak, aku akan cerita sedikit aja nih karena panjang banget kalau misalnya cerita yang keseluruhan. Jadi Lions Club itu adalah organisasi internasional yang pusatnya itu adalah di Chicago, US. Terus diturunin di setiap negara tuh banyak sekali Lions Club. Nah di Indonesia kita punya 4 distrik, ada A1, B1, A2, A1, A2. Jadi B1 yang Medan segala macam. Nah kalau aku di A1-nya. Nah A1-nya itu di bawahnya tuh ada lagi. Dan salah satunya adalah Lions Club Jakarta Centennial Monas Kalea atau biasa kita nyebutnya adalah Kalea. Nah, Lions Club ini tuh uniknya Mbak Arleta, kalau organisasi sosial itu kan lebih umum. Kalau kita tuh udah ada focusingnya. Salah satunya adalah childhood cancer. Salah satunya adalah childhood cancer yang menjadi fokus. Betul. Untuk pelayanan gitu. Masyarakat kita itu adalah salah satu yang terfokus adalah di childhood cancer. Oleh karena itu kita banyak banget kolaborasi dengan YKAI. Oh, oke. Nah, terus waktu itu kenalan sama YKAI gimana? Nah, ini agak lucu banget. Jadi founder kita, Rosvita Arifin dan salah satu temannya kebetulan juga member di Lions Club, Natalina Prawiro. Beliau ini tuh sering banget digunakan oleh YKAI untuk penggalangan dana, rather than sama Oscar Lawalata untuk fashion show, terus pokoknya segala macam penggalangan dana bersama dengan ibu-ibu gitu, mereka berdua selalu ada. And then turns out waktu itu kita ngobrol-ngobrol lebih jauh soal YKAI kan. Daripada kita membuat sesuatu yang baru, kenapa kita nggak mendukung? Karena soalnya kan YKAI ini sudah komplit nih. Mereka sudah punya fondasi yang kuat, mereka sudah punya latar belakang organisasi yang kuat, mereka sudah jelas. Akhirnya Lion Ita sama Lion Ina kenalin kita lah sama aku nyebutnya Tante Sali Sorongan. Ngobrol ketua YKAI. Kita ngobrol banyak apa segala macam. Ternyata visi misinya sama. Which is adalah kita ingin bisa mengembalikan lagi semangat dari anak-anak ini. Jadi kenapa daripada kita sekarang kan soalnya kan konsep hidup harus berkolaborasi ya Kak. Betul. Ya kan. Jadi kita berkolaborasi lah sama YKAI. Gitu. Oh, oke. Dan semenjak itu jadilah gandengan tangan terus gitu, menerus dari pertama kali Kalea itu tahun berapa sudah waktu 4 itu? tahun. Sorry, 5 tahun. Udah 5 tahun. Tahun kelima. Pertama kali itu aku ingat sekali waktu Child Cancer sama YKAI kita berkunjung ke rumah sakit. Terus kita kasih air purifier
Terus waktu itu sebelum pandemi ya Kak, kalau sebelum pandemi itu kan kita bisa sambil nyanyi sama mereka, terus menggambar, bener-bener ada penghiburan lah buat mereka, bukan hanya kayak donasi kelar gitu. Tapi selama pandemi banyak banget hal yang berubah, mekanismenya banyak banget hal berubah, karena kayak KAI kan juga harus tanda kutip melindungi anak-anak ini ya dari orang-orang luar gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Lalu kegiatan lain yang masih kita continuity sampai sekarang, jadi kita punya taman hidroponik. Taman hidroponik. Itu di mana taman hidroponik itu ada di kawasan Cianjur. Ini seru banget. Jauh ya. Jadi Cianjur yang dekat Pasar Minggu. Kok Cianjur? Ciganjur. Cianjur di puncak ya Kakak. Kamu pengen makan ikan bakar kayaknya jauh-jauh ke Cianjur. Terus itu seru banget, Mbak. Jadi awalnya kita ngobrol sama Mbak Saya Sarongan tentang idenya taman hidroponik. Terus dia bilang, oh kita punya nih, tadinya kita mau di rumah sakit. Cuman kan sekarang susah ya masuk rumah sakit ya. Jadilah kita dikenalin sama ada namanya Mama Al. Mama Al, makasih banyak supportnya. Mama Al ini adalah ibu dari salah satu penderita. Oke. Jadi rumahnya itu besar sekali, di depannya tuh ada taman, tamannya besar. Jadi kita bangun taman hidroponik di situ. Setiap sebulan itu kita ada waktu panen 2 kali. Waktu panen 2 kali itu kita bagikan ke seluruh teman-teman yang di anak-anak penderita. Jadi kita lagi dari Lions Club Kalea itu ingin mengedepankan sustainability food. Jadi bukan hanya cuman kasih makan kelar, tapi kita juga memberikan yang dari olahan supaya mereka juga tahu prosesnya seperti apa. Karena kan sekarang kan anak-anak itu kan butuh support untuk untuk dari sisi nutrisi dan juga yang tentunya yang sehat tanpa bahan-bahan pestisida yang bisa turut lebih membahayakan kondisi mereka gitu ya. Jadi memang itu adalah continuity program kita gitu. Dan setelah pandemi itu continuity program kita karena kita merasa bukan one stop hit aja. Mbak Arleta, karena itu kan continuity ya, dan itu bisa jadi legacy kita untuk kedepannya. Jadi itu adalah salah satu yang masih kita maintain sampai sekarang. Udah 1 tahunan. Nah itu kan tadi kan sempat cerita ya, Rio sempat cerita kalau misalnya sempat dulu kalau sebelum pandemi itu seneng gitu ya bisa ketemu anak-anak gitu ya. Kesan-kesannya waktu itu apa sih hal yang paling berkesan bagi Rio sendiri pada saat bertemu dengan mereka? Kesan pada saat bertemu sama mereka yang pertama kali adalah saya merasa haru, yang pertama. Yang kedua adalah pada saat kita melihat mereka yang bener-bener ngobrol dekat gitu ya, kayak gini, semangat mereka luar biasa. Mereka tidak mau dianggap sebagai anak-anak yang harapannya sedikit. Mereka mau di-treat sama. Jadi pada saat waktu itu aku inget banget fashion show sama Lions Club. Terus karena kan kita ngundang juga kan si anak-anak ini kan ada 3-4 orang gitu kita undang untuk duduk bareng apa segala macem. Aku sampai kasih tempat duduk sendiri sebelum pandemi ya, ini kita kasih tempat duduk sendiri, kita sediain makanan. Terus dia bilang gini, kak pokoknya dia istilahnya ngomongnya jangan nge-treat saya spesial, kita semua kan sama. Oh mereka bilang gitu ya? Mereka, tapi pakai bahasa mereka ya. Jadi kayak intinya adalah mereka bilang kalau kita semua sama, aku nggak mau di-treat yang spesial. Itu yang membuat saya merasa kayak oke, kalau misalnya anak kecil yang sedang mendapatkan sesuatu bisa berbicara seperti itu, kenapa yang lain bisa ingin di-treatment spesial daripada yang lain. Dengan semangatnya, terus dengan cara mereka berbicara, yang paling bikin saya terkena banget tuh ya semangat mereka sama bagaimana mereka men-treat diri mereka. Mereka tidak pernah mau di-treat spesial, mereka ingin di-treat sama seperti yang lain. Itu sih Mbak. Iya, tapi memang ya sama aku juga kalau misalnya ketemu gitu ya dengan anak-anak yang kena cancer ini gitu ya, mereka tuh jadi banyak belajar nggak sih kitanya? Jadi lebih banyak belajar dan lebih banyak bersyukur. Iya. Bersyukur banget. Sama ya itu karena mereka punya sikap yang seperti itu, rasanya tuh kayaknya langsung yang jelek gitu ya. Gila anak umur segini aja udah bisa kayak gini, kok gue umur segini kayaknya masih ada aja gitu yang dikeluhkan dan lain sebagainya. Tapi kan tadi Mbak Arleta sempat bilang kan, Rio gimana masih muda bisa jadi presiden di Kalea. Nah, itu betul. adalah salah satunya. Maksudnya kenapa ini orang-orang nih, kita kan harus berdaya berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus showcasing kita punya own power gitu. Kita punya kebisaan kita. Jadi kenapa
saya nggak bisa gitu. Padahal kan tadi Mbak Leta bilang kan biasanya Lions Club identiknya sama usia yang Iya, udah senior. benar. Aku nggak mau bilang tua, udah senior gitu. Iya, biasanya mereka yang memang mungkin udah banyak sekali bisa meluangkan waktunya Betul, gitu. Soalnya kalau betul. yang masih usia-usia muda produktif kan sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan betul. ini gitu Tapi kan. Tapi kayak kamu Mbak- masih meluangkan waktu juga gitu loh untuk ini. life balancing sih. Cie, life balancing. Gila cerdas banget ya, life balancing gitu. Ya pokoknya intinya memang kerja iya, tapi kita juga harus punya pelayanan masyarakat Betul, gitu ya. Salah betul. satunya adalah ini dengan terus berupaya melalui Lions Club. Nah itu CM-nya tuh apa tadi? Lions Club Jakarta Centennial Monas Monas Kalea. Jadi panjang banget. Jadi Iya. kalau bisa nyebutnya Lions Club Kalea aja udah. Tapi kenapa sih ngomong-ngomong kalau Lions itu kayaknya nama klubnya tuh 3 kata. Jadi sebenarnya kan harus ada tuh namanya yang pertama Lions Club-nya. Jadi Nah, Lions Club Jakarta tuh nama daerahnya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya Bandung, kamu akan Lions Club Bandung. Nah, Monasnya itu tuh kayak ibunya kita. Jadi kalau mau bikin klub baru, itu tuh harus ada sponsornya di atasnya gitu. Oke. Jadi turun-menurunnya tuh harus ada brandingnya. Centennialnya karena klub kita terbentuk adalah pada saat usia Lions Club Internasional berusia 100 tahun. Gitu. Oke. Tapi Kaleanya mah belum lah ya, belum 100 Belum, tahun. baru 5 tahun, doain dong. Biar terus-terusan bisa sama YKAI kita bareng-bareng. Iya benar. Jadi nah kalau di Kalea sendiri, Lions Kalea ini membernya berapa orang? Kita ada di angka 42 orang. Oke. Nah, ini juga seru Mbak Leta. Kalau biasanya senior-senior, ini kalau misalnya kamu berkunjung ke Kalea, ada yang usianya 25 tahun. Saya cocok dong masuk Kalea kalau gitu ya. Cocok banget, ada yang usia 25 tahun. Dan kita benar-benar bekerja mengabdi pada masyarakat itu lintas generasi, lintas usia. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa tap in di usia yang senior, kita minta member yang lain bantuin dong ke yang ini, Benar. yang ini. Gitu. Tapi itu tadi karena kan seperti kamu bilang, sekarang itu kolaborasi itu Betul. penting. Kolaborasi Bener nggak penting. sahabat YKAI? Kolaborasi itu penting. Jadi kalau misalnya YKAI juga ingin lebih maksudnya merangkul lebih banyak pihak ya, kita juga harus berkolaborasi Betul. dari beragam pihak. Nah salah satunya adalah dengan Lions Club Kalea aja. Paling gampang soalnya Lions Club Kalea. Kalau tadi saya belum jadi hafal kalau semuanya harus disebutkan. Oke. Apa sih harapannya buat Lions Club Kalea sendiri dan juga untuk anak-anak nih? Oke, kalau untuk akhir tahun ini harapan kami untuk anak-anak YKAI adalah yang pasti jangan putus semangat. Pandemi kita bisa bersama-sama berpegangan tangan melewati ini semua, saling menguatkan itu paling penting. Lalu harapan saya di Lions Club Jakarta Centennial Monas Kalea adalah tetap bisa melakukan kontribusi bersama dengan YKAI. Jadi buat YKAI tolong diingat kalau setiap ada program apapun yang butuh support silahkan kontak Kalea. Karena kita memang harus ada setiap tahun itu at least harus ada 5-6 kegiatan berhubungan dengan childhood cancer. Gitu. Lumayan tuh 5-6 tuh kelihatannya mungkin angka yang tapi kalau dipikir-pikir dalam Bel. setahun itu lumayan bikin hektik. Itu cuma satu loh, sedangkan Iya. kita ada 5 pilar lainnya. Kamu tuh kayak memang hidupnya tuh memang nggak lepas dari event ya Iya. kayak. Karena memang ya sedikit background aja, memang dia ini juga kalau di kantornya juga ngurusin event mulu. Ini gitu ada ya. salah satu MC favorit saya selalu pakai berhubungan dengan event saya. Gitu. Terima kasih loh. Terima kasih loh. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi Amin, juga. amin, Kita berdua amin. berkolaborasi juga nih untuk YKAI juga kan. Semoga juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan Rio, terima kasih banyak. Mungkin ingin mengucapkan harapannya apa? Oke, untuk tahun 2022 tetap semangat, tetap menjadi diri yang memiliki cahaya sendiri untuk orang lain dan tetap berkolaborasi membantu sesama untuk tujuan yang baik. Amin. Amin, Terima amin. kasih. Itulah obrolan saya dengan Rio Rizvandi Zikrizal. Aduh, panjang banget namanya ya. Kakak Rio, Presiden Lions Club Kalea gitu ya, Lions Kalea. Terima kasih banyak Rio. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih banyak sudah menebar energi positif, sudah memberikan energi positif juga melalui podcast Saya Hebat. Ini adalah salah satu tamu Saya Hebat yang selalu mendukung untuk mengembalikan senyum Amin, sehat anak amin. Indonesia. Salam sehat, salam untuk sehat, teman-teman Mbak. di Terima Lions kasih Kalea. banyak. Terima kasih YKAI, sahabat-sahabat YKAI untuk kolaborasinya yang Iya. tidak akan putus ini. Amin. Dan terima kasih sudah turut menyaksikan acara podcast Saya Hebat. Saya Arleta Danisoro. Kita ketemu lagi di podcast Saya Hebat dengan tamu-tamu hebat lainnya. Dah.
Jadi bukan hanya anak-anak ya, orang tua itu juga stres loh. Ya pasti banget. Jadi itu juga salah satu pendampingan ya, kita memberikan pendampingan kepada orang tua, memberikan pengertian kepada orang tua supaya mereka juga optimis. Kita melihat mata mereka gembira gitu, kita kayaknya bahagia banget ya.